Banyak anak yang takut pelajaran matematika, tapi gimana jika kita rubah ketakutan itu menjadi keberanian? Saya Sofi, guru matematika SMKN 6 Garut. Bagi sebagian siswa, matematika bukan hanya pelajaran yang sulit, tapi juga menakutkan. Takut salah dan merasa tidak mampu sebelum mencoba. Selain itu, banyak siswa yang memiliki pengalaman kurang menyenangkan sehingga membuat mereka kehilangan rasa percaya diri saat belajar matematika. Kemampuan dasar seperti perkalian dan pembagian yang rendah membuat keadaan semakin buruk. Banyak siswa yang sulit memahami materi yang lebih kompleks seperti pada materi barisan, dan di sisi lain, siswa lebih dekat dengan gadget dibandingkan dengan permainan tradisional Jawa Barat. Permainan tradisional memiliki nilai edukatif seperti kerjasama, strategi, dan kemampuan memecahkan masalah. Tantangan terbesar bukan hanya menyampaikan materi, tetapi membangun keberanian dan rasa percaya diri siswa. Guru pun dituntut untuk menyelesaikan target kurikulum di tengah keterbatasan ruang pembelajaran dan keberagaman kemampuan siswa. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menggunakan pendekatan game-based learning melalui games petualangan si Mamat di Kampung Baret. Games ini menggabungkan materi barisan dan deret dengan permainan tradisional Jawa Barat. Games ini dirancang agar siswa bukan hanya belajar matematika, tetapi mengenal budaya serta permainan tradisional Jawa Barat. Di dalam games ini terdapat 15 gubuk dengan nama permainan tradisional beserta penjelasan dan cara bermain. Ada dua bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Tujuannya agar siswa lebih mencintai bahasa daerahnya sendiri serta mengenalkan bahasa Sunda jika games ini digunakan oleh siswa dari provinsi lain. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa berdoa di absen sesuai tema seperti perkalian, pembagian, makanan favorit, dan lain-lain. Yang tujuannya adalah untuk melatih kepercayaan diri siswa dan memperkuat kemampuan dasar matematika. Selain itu, siswa diajak melakukan ice breaking dan self hypnosis yang menggabungkan butterfly hug dan EFT tapping untuk membantu siswa lebih tenang, nyaman, dan percaya diri. Guru pun menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini serta menjelaskan aturan permainan. Games ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, permainan dibagi menjadi dua ronde. Pada ronde pertama, games dikerjakan secara berkelompok. Nantinya dilihat kelompok yang memiliki skor tertinggi dan tercepat untuk diberikan reward. Pada ronde kedua, siswa menentukan pemain pertama sampai pemain terakhir. Guru menyiapkan kartu permainan tradisional yang berisi soal. Pemain bergiliran maju ke depan untuk memilih kartu permainan tradisional yang berisi kemudian menghafal soal tersebut dan dibawa ke kelompoknya untuk jika kelompoknya sudah tahu jawabannya, pemain tersebut memencet bel dan menjawab soal. Kelompok dengan skor terbanyak adalah pemenangnya. Ronde kedua ini bertujuan untuk mengasah daya ingat dan kekompakan tim. Cara kedua masih dilakukan secara berkelompok, namun semua kelompok harus melakukan tantangan yang ada pada kertas. Terdapat 15 kertas yang diberi nama permainan tradisional yang telah disusun sesuai dengan yang ada di games. Ada kertas tantangan yang artinya kelompok harus mempraktekkan game tersebut sesuai dengan instruksi yang ada pada gubuk. Jika tantangannya sudah dilakukan, maka kelompok tersebut boleh menjawab soal yang ada pada gubuk. Selain itu, ada kertas lihat dan jawab. Kelompok harus memindai barcode, menonton videonya, menjawab pertanyaan, kemudian menuliskan di kertas dan dibawa ke guru. Jika benar, maka siswa baru boleh menjawab pertanyaan yang ada pada gubuk. Permainan berakhir jika kelompok sudah menyelesaikan soal di gubuk terakhir, yaitu gubuk Pak Kades. Cara pertama dilakukan jika ada keterbatasan waktu, fokus untuk melatih daya ingat dan kekompakan. Cara kedua dilakukan jika ingin siswa merasakan secara langsung bagaimana permainan tradisional sembari mengerjakan soal. Kegiatan ini membuat siswa aktif bergerak, bekerja sama, dan belajar dengan suasana yang lebih menyenangkan. Pelaksanaan pembelajaran ini memberikan dampak yang positif. Self-hypnosis membantu siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan berani mencoba menyelesaikan soal. Sedangkan melalui petualangan si Mamat di Kampung Baret, matematika dapat menjadi lebih menyenangkan sekaligus mendekatkan siswa dengan budaya lokal. Matematika yang sebelumnya dianggap pelajaran yang menakutkan mulai berubah menjadi pelajaran yang menyenangkan. Bagi saya, pembelajaran bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang membangun keberanian dan pengalaman belajar yang bermakna.
Hari ini seru banget, apalagi ada gamesnya. Kita jadi tahu permainan tradisional, terus dapat ilmu baru juga. Temuan selanjutnya semoga perbanyaknya games gitu. Hai, perkenalkan nama saya Mutia Mutiara, saya dari kelas 10 TKJ 4. Perasaan saya waktu bermain permainan tradisional sangatlah seru dan belajar matematika pun nggak terlalu pusing karena ada permainan dulu. Oke, jadi kamu sekarang masih takut matematika atau enggak? Sedikit. Sedikit. Oke, tapi udah mulai berani mencoba mengerjakan? Berani. Oke, semangat ya. Makasih. Dadah.